Bab 937. Han Bing berkata dengan nada rendah di ujung lain telepon, "Jia Rong, kami diam-diam membantu Anda menyelidiki masalah Rong Huan dan Yuan dia mempelajarinya. Baru saja, dia menelepon saya untuk menegur saya, dan dia juga menghubungi Departemen Teknologi Informasi. Saya telah menelepon. Sejak awal, Departemen Teknis tidak akan lagi mengikuti instruksi saya." Dia tidak bisa mengungkapkan kehilangan dalam nadanya, tapi dia tidak berdaya bagaimanapun. Departemen Teknis hanya menuruti kepemimpinan Yuan He. Apa yang dia katakan itu seperti baskom berisi air dingin yang disiramkan ke kepala Lin Yu secara instan. Kau tahu, jika tidak ada bantuan dari Departemen Pesawat Militer, maka kemungkinan Lin Yu menemukan Rong Huan sebelum besok malam akan dipotong setengah. Dan dia baru saja mendapatkannya dari pria berbaju hitam ini. Nilai berita dari mulut juga menyusut drastis dalam sekejap. Jejak kehilangan melintas di antara alis Lin Yu, tetapi masih berjuang. Dia bertanya pada Han Bing dengan prihatin, "Bagaimana denganmu, apakah Yuan He merepotkanmu? Atau aku akan meneleponnya sekarang dan mengatakan bahwa ini semua aku yang memesannya, itu tidak ada hubungannya denganmu." Han Bing melihat bahwa Lin Yu adalah orang pertama yang memikirkannya dalam situasi ini. Dia tidak bisa membantu tetapi menghangatkan hatinya, dan berkata dengan lembut, "Aku baik-baik saja, Yuan dia hanya memarahiku beberapa patah kata dan tidak banyak bicara. Bahkan jika itu karena urusan Zhang Yachai, dia tidak akan melakukan apapun padaku, dia mengandalkanku untuk membantunya menangkap Ling Xiao." "Itu bagus." Lin Yu tersenyum dan berkata dengan lembut, "Bagaimana denganmu, Jia Rong? Jika kami tidak bisa membantu di sini, apa yang harus kamu lakukan? Besok adalah tenggat waktu yang kamu sepakati dengan temanmu." Han Bing bertanya dengan cemas. "Saya baik-baik saja, saya sudah memiliki informasi yang lebih akurat, saya yakin tidak akan butuh waktu lama untuk menggali bocah tua ini." Untuk mencegah Han Bing khawatir, Lin Yu sengaja berpura-pura percaya diri. "Sungguh, itu bagus." Han Bing buru-buru berkata, "Meskipun Departemen Teknis tidak dapat membantu, tetapi saya dan staf saya masih dapat membantu. Jika Anda memiliki sesuatu, ingatlah untuk menelepon saya tepat waktu." "Oke, jangan khawatir, aku harus merepotkanmu jika terjadi sesuatu." Lin Yu tersenyum setelah menutup telepon, senyum di wajahnya langsung menghilang, dan jejak kekhawatiran melintas di ekspresinya. Dia tidak terlalu memikirkannya, jadi dia dengan cepat menelepon Cheng Ken dari biro kota dan bertanya tentang itu. Berita yang keluar dikomunikasikan kepada Cheng Ken tepat waktu, karena Departemen Intelijen Militer tidak bisa membantu, dia hanya bisa menaruh semua harapannya pada Cheng Ken. Setelah menjelaskan kepada Cheng Sen, Lin Yu menelepon Li Zhensheng dan yang lainnya lagi, dan meminta Li Zhensheng dan mereka untuk memfokuskan pencarian mereka di area ini. Setelah semua penjelasan, Lin Yu membantu pria berbaju hitam di tanah menghentikan darahnya, dan pada saat yang sama menghapuskan kaki pria berbaju hitam, dan kemudian melepaskannya. Bagaimanapun, mereka berdua sudah tidak berguna, dan mereka juga mengkhianati para dokter misterius. Mereka pasti tidak akan dapat kembali ke dokter misterius, dan tidak akan lagi mengancam diri mereka sendiri. Lin Yu hanya mengikuti janjinya dan membiarkan mereka mencari nafkah. Lin Yu membayar sejumlah uang sebagai kompensasi untuk kedai kopi. Setelah menenangkan petugas untuk beberapa kata, dia akan pergi. Saat ini, polisi tiba-tiba datang. Seharusnya saat perkelahian barusan, pelayan di toko memanggil polisi. Lin Yu menjelaskannya usai identitas, polisi langsung dievakuasi. Namun, Lin Yu kembali ke rumah dengan cemas, merasa sedikit melankolis. Awalnya berpikir bahwa dia beruntung kali ini dan akan dapat menemukan Rong Huan dengan cepat, tetapi dia tidak mengharapkan Yuan He untuk menempatkan yang lain. Dia tahu bahwa dengan karakter Yuan He, bahkan jika dia memanggilnya sendiri, itu tidak akan membantu, dan dia tidak repot-repot menganggap Yuan He omong kosong.
Tidak ada berita malam itu. Setelah subuh, hanya tersisa belasan jam sebelum tenggat waktu yang disepakati oleh Lin Yu, Zhang Laosan dan Zhu Laosi, jadi Lin Yu tidak bisa tinggal di rumah lagi, jadi dia berdandan. Pakaian, siap turun, dan saya berencana untuk secara pribadi berpartisipasi dalam operasi pencarian ini. Tepat ketika dia turun, dia tiba-tiba melihat dua sosok yang dikenal berjalan menuju sisi ini. Setelah Lin Yu mengenali kedua orang ini, dia langsung senang, dan buru-buru berteriak, "Kakak Zhang, Kakak Zhu." Benar, itu adalah Zhang Laosan dan Zhu Laosi, satu-satunya yang tersisa di antara 4 Raja Surgawi. Tetapi setelah Lin Yu meneriaki mereka, senyum di wajahnya langsung memudar. Dia tahu bahwa Zhang Laosan dan Zhu Laosi pasti datang ke Xingxi untuk menanyakan kejahatan mereka. Tanpa diduga, ada lebih dari 10 jam tersisa, dan mereka tidak bisa menunggu. "Kemana kamu pergi?" Zhang Laosan melirik gaun Lin Yu yang akan keluar, dan bertanya dengan dingin. "Keluar dan temukan Rong Huan." Lin Yu berkata dengan jujur. "Hitung kami." Zhang Laosan berkata dengan suara yang dalam. "Apa?" Lin Yu terkejut sedikit, dan tiba-tiba menatap Zhang Laosan. Dia sepertinya ada di sini untuk membantu ketika mendengarkannya. "Kami tahu bahwa Anda mencari Rong Huan di Manjing 2 hari ini." Old Forzu juga berkata, "Kakak tertua dan kakak kedua kita sudah mati, tentu saja kita harus mengikuti dan membawa kita satu." Lin Yu mengangkat semangatnya ketika dia mendengar ini, mengangguk dengan cepat, dan menjawab, "Oke, oke." Kemudian Lin Yu memimpin mereka untuk mencari Rong Huan. Setelah berdiskusi singkat, Lin Yu, Li Zhensheng, Bu Cheng, Bai Rentu, Chun Seng Qiuman, serta Zhang Laosan dan Zhu Laosi bekerja sama untuk mencari daerah yang mungkin menjadi tempat persembunyian Rong Huan. Tetapi rombongan mereka berangkat pagi hingga gelap, dan mereka tidak menemukan jejak sedikit pun. Seiring berjalannya waktu, Lin Yu cemas, karena tenggat waktu yang telah disepakati dengan Zhang Laosan dan Zhu Laosi semakin dekat. Zhang Laosan dan Lin Yu di samping melihat bahwa Lin Yu tampak cemas dan berpikir bahwa Lin Yu takut mati. Saat mengamati sekeliling, dia secara tidak sengaja berkata kepada Lin Yu, "Jangan khawatir, hidupmu, saudara kita tidak akan menerimanya. Ya, karena hidupmu dibeli oleh 2 saudara kita, kamu harus hidup dengan baik." Lin Yu gemetar ketika mendengar ini, jantungnya menusuk seperti duri, dan dia mengepalkan tinjunya dengan erat tanpa berbicara, membuatnya lebih bertekad untuk menemukan Rong Huan sesegera mungkin. Dengan berlalunya waktu, tanpa disadari tenggat waktu telah datang, Lin Yu hanya ingin mengatakan sesuatu kepada Laosan Zhang, tetapi saat ini ponselnya berdering tiba-tiba. Melihat bahwa itu adalah panggilan Cheng Sen, Lin Yu tiba-tiba tampak senang, dan buru-buru menjawab telepon, dan berkata dengan cemas, "Kapten Cheng, ada kabar?" "Ada kabar, Chief He." Cheng Sen di ujung telepon sangat bersemangat, dan berkata, "Chief He, tidak heran kami tidak dapat menemukannya setelah begitu banyak usaha. Apakah Anda tahu di mana anak ini bersembunyi? Meskipun di tempat yang Anda katakan salah satu dari beberapa area, tetapi jika bukan informan saya yang melaporkan berita tersebut kepada saya, kami tidak akan dapat menemukannya setelah 3 hari 3 malam." Lin Yu melihat bahwa kegembiraan Cheng Sen tampaknya tidak salah, jadi dia tidak bisa menahan kegembiraan. Dia tidak peduli untuk bertanya lebih banyak, dan buru-buru bertanya, "Di mana kamu sekarang? Aku akan menemukanmu." "Aku sekarang bergegas ke tempat bocah tua itu bersembunyi, aku akan membawamu sepanjang jalan." Setelah Cheng Sen bertanya pada Lin Yu di mana Lin Yu berada, mereka setuju di sebuah persimpangan dan membiarkan Lin Yu menunggunya di persimpangan. Tidak lama setelah Lin Yu dan Zhang Laosan tiba, mobil Cheng Sen datang. Mungkin karena takut terpapar, Cheng Sen mengemudikan mobil hitam khusus, dan selain Cheng Sen, tidak ada orang lain di dalam mobil. Setelah Lin Yu dan Zhang Laosan naik bus, Cheng Sen bergegas menuju tujuan dengan cepat.
Lin Yu bertanya pada Cheng Ken Ronghuan di mana dia bersembunyi. Cheng Sen menjualnya dan berkata bahwa dia akan tahu kapan dia tiba. Kemudian Cheng Sen membawa Lin Yu ke distrik Xibei, tetapi bangunan di sekitarnya semakin pendek dan pendek saat mereka berjalan, dan mereka semakin bobrok. Pejalan kaki di sekitar mereka semua berpakaian seperti kota, kebanyakan bagi para pekerja migran. Aroma jajanan dan bau tengik sampah menyebar di jalanan, membuat orang-orang merasakan pemandangan daerah kumuh di Beijing. Lin Yu melihat keluar jendela dengan heran, kemudian ekspresinya berubah, dan buru-buru berkata, "Begitu, ini adalah desa kota di distrik Xibei, kan? Kudengar itu akan segera dibongkar." Ya, banyak bangunan tempat tinggal di sini yang sudah dianggap bangunan berbahaya. Cheng Sen mengangguk dan tersenyum, "Bagaimana, Chief He, kamu tidak berharap dia bersembunyi di tempat seperti itu?" Tanpa diduga, aku tidak menduganya. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, tidak heran mereka tidak dapat menemukan keberadaan Ronghuan. Siapa yang mengira bahwa wakil kepala dokter misterius yang bermartabat akan merendahkan untuk tinggal di tempat seperti itu. Tetapi juga dapat dilihat bahwa dia memang sedikit takut oleh Lin Yu, dan demi hidupnya, dia tidak bisa mengurus sebanyak itu.